Kamu. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Oma Ana suaranya belum keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kan masih mau nyanyi di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai SPMAB kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami dapat melewatkan sepanjang malam hari ini dengan selamat sejahtera dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh jasmani yang sehat untuk kembali menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru hari ini, Bapak. Kami akan memulai aktivitas kami dengan mengikuti SPMAB pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan Tuhan, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam tuntunan Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami sinyal yang baik Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan lancar dalam pimpinan Tuhan. Bagi mereka yang bertugas pada pagi hari ini, Tuhan berkati kami semuanya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami dengan lancar dalam pimpinan Tuhan. Lalu sebentar kami akan membaca firman-Mu, dan renungannya mampukan kami dapat membaca firman-Mu, kami mengerti isinya, dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman dan bukan sebagai pendengar. Terima kasih Bapa, ke dalam pimpinan-Mu kami berserah dalam ibadah SPMAB pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-32 yang menyatakan demikian. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita akan masuk di renungan pagi ini, minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Judul dari renungan kita pada pagi hari ini ialah nikmat sesaat, malu selamanya. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Terdapat di ayat yang ke-32. Dalam kehidupan ini ada berbagai kebutuhan sering menjerat kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Seperti mencuri karena kelaparan, kita bisa melihat tayangan TV maupun mendengar di radio atau membaca dari surat kabar apa tindakan yang telah diungkapkan karena keadaan dan kebutuhan hidup orang terpaksa melakukan pencurian. Misalnya, hukuman akan menjerat mereka yang tertangkap melakukan pencurian dengan melunasi atau mengembalikan sesuai permintaan yang dirugikan. Hal yang dianggap suatu kebodohan dan tidak berakal budi adalah melakukan perzinahan. Perzinahan dianggap atau dipandang sebagai perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena ada peribahasa yang mengatakan nikmat sesaat, malu selamanya. Artinya, orang yang melakukan hanya memikirkan kenikmatan sesaat saja, namun akibatnya menanggung malu untuk selamanya dan digunjingkan banyak orang. Pantaslah orang yang berbuat zina dianggap bodoh dan tidak berakal budi. Orang yang melakukannya tidak menghargai dan menghormati pasangan hidup yang telah dipersatukan.
Tuhan melalui lembaga perkawinan negara maupun pemberkatan gereja, setiap keluarga tentu ada salib yang harus mereka pikul. Tetapi perselingkuhan jangan menjadi solusinya. Sebab dampaknya luar biasa. Perselingkuhan akan berakibat bukan hanya kepada diri yang melakukannya, tetapi juga merusak kehidupan keluarga. Masa depan anak-anak menjadi korban, serta merusak kehidupan dalam masyarakat. Masalah yang terjadi dalam masyarakat berbagai rupa, sebab seperti dua hal tersebut akan merusak kehidupan dalam tatanan masyarakat karena ada orang yang dirugikan oleh perbuatan tersebut. Dari dua hal tersebut, penulis Amsal mengingatkan agar menghormati pasangan hidup dengan terus menjaga dan memeliharanya. Selain itu, menjadikan keluarga yang tidak meresahkan di masyarakat, tetapi menjadi keluarga yang dipuji dan dihormati karena Tuhan dinampakkan di dalamnya. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Suaranya belum keluar, Ibu Elizabeth. Iya, iya. Udah ya? Ya, Ya. sudah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena di mana pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baru. Kami boleh mengambil bagian kami boleh mengikuti SPMAB. Kami bersyukur Tuhan, kami masih pagi ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan ajarkan kami supaya kami dapat benar-benar memahami akan firman itu. Karena di dalam firman itu banyak hal yang kami peroleh, yaitu baik dalam pelajaran, mengingatkan, dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan agar kami mencintai pasangan hidup yang Tuhan beri seumur hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini dengan pasangan masing-masing mereka dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Tetapi kami teringat bagi kami yang tinggal sendiri ini, Tuhan tetap mendampingi. Tuhan Yesus, saat ini juga kami datang kepadamu untuk berdoa pemerintah kurang besar. Ya. Kami berdoa untuk pemerintah, khususnya presiden dan wakil presiden. Tuhan telah memilih pemimpin kami hingga saat ini, kami yakin dan percaya Engkau juga akan melindunginya, menjauhkan dari segala mara bahaya. Kami hanya mohon kepadamu agar supaya tetap diberikan kesehatan pemerintah kami, baik yang dari pusat hingga di daerah, agar supaya mereka mampu memimpin negara kami yang kami cintai ini, dan mereka juga boleh menjalankannya seturut atas kehendak Tuhan, dan mereka juga takut kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu juga untuk berdoa gereja-gereja di dunia,
dan di Indonesia yang Tuhan hadirkan, khususnya GPIB, baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah-daerah sekalipun. Tuhan, pakailah GPIB ini melalui jemaat-jemaatnya, agar supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami boleh berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati para presbiter, pendeta majelis, penatua diaken, jemaat-jemaat, agar supaya mereka juga dapat benar-benar untuk mengambil bagian di dalam kehidupannya, selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Karena hidup di dunia ini Tuhan, kami harus benar-benar lekat kepadamu Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga mau memampukan kami sebagai warga negara yang baik untuk menjalankan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan, yaitu di tengah-tengah negara yang kami cintai, negara Indonesia. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan Dewan PKL UGPIB, di mana pada tanggal 11, 12, 13 akan diadakan yaitu pertemuan dalam rangka merayakan hari ulang tahun PKLU ke-13 Sinodal. Bapa di surga, hingga saat ini Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Dewan PKL UGPIB beserta para panitia dalam persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk tanggal 11 hingga 13. Berikan kesehatan agar supaya para panitia ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan kami berdoa untuk Dewan PKLU khususnya agar supaya program ini dapat berjalan dengan lancar. Dukungan-dukungan dari kami yaitu sebagai anggota-anggota yang ada baik di kota maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan bagi yang sudah mendaftarkan, demikian juga ataupun yang belum, yang berniat untuk hadir, berkatilah kami semua Tuhan, khususnya untuk kesehatan Tuhan. Dengan kesehatan yang baik, kami bisa mengambil bagian untuk hadir dalam pelayanan kami. Maka kami menyerahkan kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan, agar supaya kami benar-benar dapat mengikuti acara ini dengan tak kurang sesuatu apapun. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami yang dari luar kota Jakarta, mungkin kami akan menggunakan kendaraan ataupun pesawat ataupun kereta api. Berkatilah kami semua Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya memohon kepadamu Tuhan, agar supaya kami benar-benar dalam bersyukur untuk memperingati hari ulang tahun PKLU ke-13 ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pinta, tetapi sebelum kami mengutarakan, Tuhan juga sudah mendengar dan Tuhan akan melengkapinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat di pagi hari ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami lansia di seluruh Indonesia. Engkau mengetahui dan mengenal kami semua Tuhan. Di dalam kerentaan usia, tentu kami mengalami kelemahan tubuh dan berbagai macam godaan cobaan yang menerpa kehidupan lansia di seluruh Indonesia ini. Engkau Bapa yang di surga akan memberikan kami kekuatan senantiasa bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Pelkat PKLU di lingkungan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Biarlah Engkau Bapa di surga akan menuntun dan mengarahkan hidup kami senantiasa untuk terus berpengharapan bahwa Tuhan mengasihi kami. Dengan demikian, di dalam kerentaan tubuh ini, apapun yang dapat kami lakukan, apapun yang dapat kami layankan, biarlah kami senantiasa di dalam sukacita, terus menyembah Tuhan melalui pelayanan kami di tengah kehidupan berjemaat dan secara khusus di tengah-tengah kehidupan persekutuan lansia. Oh Allah yang Maha Murah, kami juga berdoa untuk anggota PKLU GPIB
yang berulang tahun saat ini dan juga merayakan usia pernikahan. Biarlah senantiasa kami diingatkan untuk bersyukur dan bersyukur untuk apa yang Tuhan karuniakan, baik ketambahan usia. Biarlah di dalam pertambahan usia ini kami semakin dewasa di dalam iman, sehingga kami terus bertumbuh. Di lintas generasi pun kami tetap untuk hadir, bagaimana kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah bagi mereka-mereka yang masih merayakan usia pernikahan, biarlah Tuhan juga memberikan mereka semangat, sukacita, damai sejahtera, bahwa biarlah janji nikah yang telah mereka ucapkan, mereka dapat pertahankan itu sampai Tuhan memisahkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami semua. Pada hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami lansia di seluruh Indonesia, terkhusus di lingkungan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Ampunilah Tuhan segala salah dan dosa kami. Limpahi kami rahmat dan sukacita damai sejahtera. Di dalam kudusnya nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati, kami semua, para lansia, sepakat untuk saling menopang di dalam doa. Dan saat ini kami berdoa khusus untuk sesama kami, para lanjut usia, di mana ada sebagian yang hidup terlantar dalam kehidupan kesepian. Kami mohon, biarlah kami juga digerakkan hati untuk mempedulikan mereka, untuk mendoakan mereka, dan kami juga mampu untuk menjadi saksi-Mu, dan Tuhan menolong mereka dengan berbagai cara Tuhan, sehingga para lansia yang terlantar dan dalam kesepian, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan biarlah mereka senantiasa diberi kemampuan untuk berlipat tangan, untuk berserah penuh kepadamu, untuk memberikan segala-galanya yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai juga mereka, diberikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu secara sempurna. Bahkan keluarga-keluarga di sekitarnya, tetangga siapapun ya Tuhan yang menjumpai mereka, diberikan belas kasihan, dan mereka semua yang para lansia, yang terlantar dan kesepian, boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan, sukacita lewat penghidupan keluarga dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk para lansia yang senantiasa berlipat tangan, yang senantiasa berserah penuh kepadamu, yang senantiasa tekun berdoa, mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk anggota keluarganya, untuk anak-anak, menantu, cucu-cucu, cece-cece. Tuhan tolong mendengar dan mengabulkan permohonan setiap para lansia yang senantiasa tidak pernah lalai untuk melipat tangan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk berdoa, untuk memohon kepadamu akan anak-anak, menantu, cucu-cucu, cece-cece, keturunan mereka, agar supaya keturunan mereka menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, yang bahagia, yang sehat, yang kuat jasmani, rohani, sehat jiwa, mental, yang selalu mengandalkan Tuhan, diberkati segala aktivitas, kegiatan, tugas, pekerjaan, usaha mata pencarian, bahkan pendidikan anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih yang mereka cintai. Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan penghiburan,
memberikan kekuatan, berikan kesabaran, dan meyakinkan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan memanggil kembali kepada Sang Pemilik. Mereka merelakan, selalu ada sukacita, ada syukur Tuhan di dalam segala hal, dan Tuhan memelihara, memberkati setiap keluarga yang sedang berduka cita. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persekutuan kaum lanjut usia di dalam segala aktivitas, apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan beri petunjuk, beri hikmat, kemampuan Tuhan untuk menjalani kehidupan di masa tua dalam segala aktivitas kegiatan mereka. Aktivitas di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat, dimanapun berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan menyempurnakan segala permohonan doa kami masing-masing. Dan Tuhan perkenan, pasti Tuhan menjawab akan sesuai dengan kehendak rencana waktu Tuhan. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, melanjutkan doa-doa yang telah disampaikan oleh beberapa rekan kami sebelumnya. Kami mau berdoa untuk yang berkelemahan tubuh, yaitu Opa Venture Tambuwun, yang saat ini sedang sakit stroke. Bapak Yohannes Auri, dalam keadaan sakit yang dideritanya. Ibu Maksima Mahid, dalam kelemahan tubuh. Ibu Heni Parengkuan, dalam proses penyembuhan. Ibu Heni Markus, dalam perawatan karena kecelakaan. Ibu Ingan, pasca operasi. Kemudian Bapak Pendeta Jeffrey Sompotan dalam kelemahan tubuh. Dan juga Ibu Hilda Unusenduk yang saat ini sedang berkelemahan tubuh. Bapa Maha Kasih, kami yakin dan percaya melalui perawatan anggota keluarga maupun tim medis, maka saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya tadi akan dipulihkan kesehatannya. Dan juga karuniakanlah pengharapan bagi saudara-saudara kami bahwa Engkaulah yang akan dan pasti menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka kembali. Bapa yang Maha Kasih, kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, kami mohon berkenanlah menyertai kami, sehingga seluruh kegiatan yang akan kami kerjakan dapat kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan pakailah kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu membawa damai sejahtera, sukacita kepada orang-orang di sekitar kami berada. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Menyerahkan seluruh hidup
sekalipun tak baik, Tuhan itu tak supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan senam otak. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan malu dengan pikun, jangan malu dengan pikun. Hati-hatilah bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan malu pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan malu dengan pikun.